Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Hayati, NIM 2021230009. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dari segi etimologi, istilah filsafat dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan falsafah dalam bahasa Arab, sedangkan menurut kata Inggris filosofi, kata Latin philosophia, kata Belanda filosofi, yang kesemuanya itu diterjemahkan dari filsafat. Filosofia ini adalah kata Benda yang merupakan hasil dari kegiatan filosofian sebagai kata kerjanya, sedangkan kegiatan ini dilakukan oleh filosofos atau filosof sebagai subjek yang berfilsafat. Menurut Dr. Harun Nasution, istilah falsafah berasal dari bahasa Yunani, philein, dan kata ini mengandung arti cinta, dan sophos dalam arti hikmah, wisdom. Nasution 1973. Dengan demikian, filsafat yang dimaksudkan sebagai kata majemuk dari philein dan sophos mengandung arti mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Sedangkan filsafat yang merupakan bentuk majemuk dari philos dan sophia berkonotasi teman dari kebijaksanaan. Jadi, istilah filsafat merupakan suatu istilah yang pada mulanya secara umum dipergunakan untuk menyebutkan usaha ke arah keutamaan mental, The Pursuit of Mental Excellence, Ali Mudofir 2010. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Subjek pendukung pokok-pokok Pancasila adalah manusia. Dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup. Yang ketiga, dasar aksiologis. Pada dasarnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber hukum dasar bangsa Indonesia. Contoh Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun contoh Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. 2. Membayar pajak tepat waktu. 3. Mencintai dan membina persatuan bangsa. 4. Mengakui persamaan derajat. 5. Selalu memihak dan membela negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kepercayaan pada Tuhan Yang Esa. Prinsip Pancasila menegaskan bahwa Tuhan memang ada, serta menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Prinsip ini menekankan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai suci dapat membawa orang menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Prinsipnya tercakup dalam pasal 29 bagian 1 Undang-Undang 1945 dan berbunyi, negara harus didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan setiap manusia diperlakukan dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Ini menekankan bahwa orang Indonesia tidak mentolerir penindasan fisik atau spiritual manusia oleh rakyat mereka sendiri atau oleh negara manapun seperti ciri-ciri demokrasi konstitusional. 3. Kesatuan Indonesia. Prinsip ini mewujudkan rasa cinta tanah air nasionalisme dalam diri seseorang. Pancasila menuntut supaya masyarakat Indonesia menghindari perasaan superioritas atas dasar etnik karena alasan keturunan dan warna kulit. Indonesia satu negara dan satu bahasa, sementara lambang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kesatuan dalam keragaman. 4. Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan. Demokrasi Pancasila menyuruh pengambilan keputusan melalui musyawarah hingga mencapai kesepakatan atau mufakat. Ini adalah demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, di mana hak demokratis harus selalu dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menurut keyakinan dan kepercayaan religius seseorang dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. 5. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menyerukan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh penduduk, tidak secara statis namun dinamis dan progresif. Artinya bahwa SDA dan potensi nasional negara Indonesia yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya kebahagiaan rakyat. Keadilan sosial juga menyiratkan mengenai perlindungan terhadap mereka yang lemah. Hubungan filsafat dengan Pancasila. Fenomena kehidupan yang mana fenomena tersebut dirumuskan ke dalam 5 silanya yang hingga kini tetap diakui dan diterapkan sebagai simbol pemersatu Indonesia. Dengan berfilsafat terdapat usaha untuk mengetahui sesuatu secara mendalam, mendasar, seluas-luasnya, serta menyeluruh dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara komprehensif, sudut pandang, sehingga dapat diketahui hakikat tentang sesuatu, makna atau esensi, tujuan, latar belakang, ciri-ciri, kegunaan, fungsi, manfaat, masalah-masalah, serta pemecahannya. Maka dari filsafat sangat diperlukan guna memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara utuh. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.